pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian dari kurensi swap dan tipe dari kurensi swap. Swap adalah suatu persetujuan di mana dua parti sepakat untuk membayar kewajiban atau menerima pendapatan dalam periode tertentu. Bisa juga diartikan swap adalah suatu kontrak transaksi pembelian atau penjualan falas dengan spot rate yang dikombinasikan dengan pembelian dan penjualan falas yang sama dengan forward rate. Swap diklasifikasikan berdasarkan karakteristik pembayarannya. Pada umumnya, swap menawarkan dua layanan produk antara lain interest rate swap dan kurensi swap. Nah, kurensi swap merupakan suatu kontrak dari kedua pihak yang saling menyerahkan sejumlah falas tertentu terhadap sejumlah falas lainnya. Dengan kata lain, kurensi swap dapat merupakan pertukaran antara sejumlah tertentu dari falas yang berbeda. Standar pasar berlaku sesuai tingkat suku bunga tetap untuk jangka waktu tertentu, dan tingkat bunga floating rate diperhitungkan sekali 6 bulan dalam US dollar, dan tingkat bunga floating rate diperhitungkan sekali 6 bulan dalam US dollar. Transaksi kurensi swap lazim dikonversi dari fixed rate terhadap US floating rate antara lain Dutch Mark Sterling, Yen Swiss francs, Canadian dollars, Dutch guilders, dan Australian dollars. Interpretasi gambar di atas sebagai berikut. Yang pertama, nasabah membayar bunga tetap fixed rate dan menerima pendapatan bunga dengan floating rate. 6 bulan floating rate dalam US dollar berarti 6 month USS LIBOR. 2. Siklus ini memberikan informasi bahwa nasabah menyetujui kewajiban liability dibayar dengan fixed rate sterling dan mencatat harta atau asetnya dengan floating US dollar. Contoh dari transaksi kurensi swap memberikan informasi sebagai berikut. Nasabah A membayar kewajiban dengan fixed rate sterling ke bank dengan menerima hak atau pendapatan 6 bulan USS LIBOR. Nasabah B menerima hak atau pendapatan dengan fixed rate sterling dan membayar kewajibannya dengan 6 bulan USS LIBOR. Bagi setiap nasabah harus memperhatikan tingkat bunga penawaran banker. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tipe-tipe dari kurensi swap. Tipe-tipe dari kurensi swap yang pertama yaitu long term forward contract. Tipe ini tidak berbeda dengan forex forward market yang biasanya dilakukan pada interbank market. Akan tetapi karena pada interbank market tersebut terdapat falas atau maturity tertentu yang jarang ditransaksikan, timbul barter transaksi yang dikenal sebagai long term forward contract. Dalam hal ini, dua perusahaan atau institusi yang saling membutuhkan dapat melakukan long term forward contract berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak tentang jangka waktu dan harga pertukaran kedua falas. Kesepakatan ini juga dapat menggunakan perantara broker. Dalam hal inilah, brokerlah yang mempertemukan kepentingan kedua belah pihak. Yang kedua ada strike currency swap, adalah kurensi swap dari sejumlah mata uang atau falas yang sama, tetapi yang satu dengan tingkat bunga yang tetap, sedangkan yang satu lagi dengan tingkat bunga yang mengembang. Selanjutnya yaitu back to back and parallel loans, adalah kurensi swap dari sejumlah mata uang atau falas yang berbeda, yakni pembayaran satu falas bersifat tetap, sedangkan pembayaran falas yang satu lagi bersifat variabel. Dan yang keempat yaitu swap of debt payment, adalah kurensi swap dari sejumlah mata uang atau falas yang berbeda, yakni pembayaran satu falas bersifat tetap, sedangkan pembayaran falas yang satu lagi bersifat variabel. Secara umum, motif ekonomi dari kurensi swap dapat berupa risk sharing, pembagian resiko, arbitrage sepanjang tidak terdapat IRP. Nah, yang kelima yaitu swaption. Bentuk dari kurensi swap adalah kombinasi antara option dengan swap yang dikenal sebagai swaption contract, yaitu suatu kontrak yang memberikan hak merealisasikan atau membatalkan suatu swap dengan syarat dan kondisi tertentu. Swaption terdiri dari swaption call, yaitu suatu kontrak yang memberikan hak tetapi tidak wajib kepada pembeli atau buyer untuk menerima pembayaran tetap dengan tingkat bunga tetap sesuai strict price dan membayar secara floating. B. Swaption put, yaitu suatu kontrak yang memberikan hak tetapi tidak wajib kepada pembeli untuk melakukan pembayaran tetap fixed payment dengan tingkat bunga dengan strict price dan menerima secara floating. Fungsi kurensi swap di sini ada 6, yaitu yang pertama sebagai model investasi, umumnya investasi jangka pendek.
Yang kedua, sebagai cara lindung nilai dalam menghilangkan resiko. Yang ketiga, informasi harga, yaitu mencari atau memberi informasi tentang harga barang komoditif tertentu di kemudian hari. Yang keempat, fungsi spekulatif. Yang kelima, membuat fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien. Yang terakhir, untuk melakukan pencegahan gejolak harga pasar yang ekstrim terhadap underlying aset. Adapun keuntungan ekonomis dari segi swap ada 3. Yang pertama, swap memberikan keuntungan ekonomis pada kedua belah pihak ketika halangan untuk arbitrase timbul. Halangan dapat berupa batasan-batasan legal pada transaksi pertukaran mata uang asing, baik spot atau forward. Keuntungan lain yang kedua dari swap, bahwa dengan swap, perusahaan dapat menurunkan biaya bagi resiko pertukaran mata uang asing. Yang terakhir, currency swap sering digunakan untuk pembiayaan keuangan jangka panjang dalam bentuk mata uang asing. Dalam hal ini, swap merupakan suatu sarana yang menjamin likuiditas dalam foreign exchange. Sedangkan kelemahan dari swap adalah bahwa jika pasar modal dunia terintegrasi sepenuhnya, maka arbitrase pasar keuangan akan semakin kecil, sehingga keuntungan yang diperoleh akan semakin kecil pula. Jika kita bahas kembali currency swap, pada prinsipnya merupakan kontrak penjualan valuta asing sekaligus pembelian untuk penyelesaian di masa datang. Ada 4 objektif mengapa dunia usaha melakukan transaksi swap, yaitu antara lain yang pertama, current exposure management. Banyak perusahaan korporasi transnasional membutuhkan cash flow dalam valuta asing, baik dalam hal kewajiban membayar hutang atau menerima pendapatan. Untuk memperkecil resiko di kemudian hari atas perubahan kurs dan tingkat suku bunga, maka dengan menggunakan transaksi swap diharapkan perlindungan terhadap arus kas semakin terkendali. Kondisi seperti ini memotivasi para bendaharawan untuk lebih adaptif terhadap perubahan. Yang kedua, lower cost of fund. Dengan menerbitkan obligasi untuk memperbesar modal melalui dana segar di pasar modal dalam satu kurs mata uang dan melakukan transaksi swap dengan valuta yang diinginkan, maka si penerbit obligasi akan bisa mengurangi biaya penerbitan dana. Tipe swap seperti ini sudah lazim diperdagangkan pada Eurobond market. Yang ketiga, access to restricted market. Bila mana penerbit obligasi menghadapi kendala di pasar modal, penerbit bisa menggunakan transaksi swap dengan meminjam dana valuta asing sesuai kehendak penerbit. Misalnya, bila Tuan A hendak menerbitkan obligasi yen, maka si penerbit mesti memiliki kualifikasi, misalnya dengan rating A. Bila mana kualifikasi penerbit tidak memenuhi kriteria, maka si penerbit obligasi bisa memanfaatkan pasar modal US untuk mendapatkan dana, kemudian melakukan transaksi swap dengan yen sepanjang bank bisa menerima kualifikasi nasabah. Yang terakhir, to alter the currency of investment income. Bagi para investor, penerima atau borrowers, transaksi swap bisa juga merubah posisi cash flow objektivitas bagi para investor, yaitu merubah penerimaan investasi dari satu jenis kurs terhadap kurs lain. Tipe transaksi swap seperti ini disebut aset swap. Baiklah, yang berikutnya interest rate swap adalah persetujuan antara dua institusi atau dua pihak untuk bertukar pembayaran bunga biasa. Pihak yang satu membayar bunga tetap dan pihak yang lain membayar bunga mengembang dalam mata uang tertentu untuk masa jatuh tempo tertentu pada suatu jumlah tertentu yang telah disetujui. Jumlah tertentu yang sudah disetujui sering disebut dengan national principle. Kan kupon swap adalah interest rate swap di mana satu pihak
membayar pada tingkat bunga tetap atau fixed rate yang dihitung pada saat transaksi dengan spread tertentu terhadap suatu treasury bond. Sementara pihak yang lain membayar pada tingkat bunga yang mengembang, floating rate, yang mana hal ini membayar pada bunga mengembang yang berdasarkan pada cuan. Tingkat bunga yang berbeda, interest rate swap, digunakan oleh perusahaan untuk menyesuaikan beban bunga dengan pendapatan yang diterima. Kelebihan dan kekurangan bunga tetap atau fixed rate dan bunga yang mengambang atau floating rate. 1. Bunga tetap. Bunga tetap yaitu bunga yang dipatok pada nilai tertentu, tidak berubah atau sama dalam jangka waktu tertentu. Misal, bunga fix 10% selama 3 tahun pertama, maka suku bunga dalam 3 tahun pertama dipatok 10%, tidak akan berubah, tidak naik atau turun. Kelebihan dari bunga tetap atau fixed rate yaitu 1. Nilai angsuran per bulan bisa sama atau tetap dari awal sampai akhir masa kredit. 2. Jika terjadi pelunasan di tengah masa pinjaman, debitur tidak akan dikenakan biaya penalti dan tidak akan diminta membayar provisi atau administrasi sebesar 1%. 3. Sistem ini cocok bagi mereka yang berpenghasilan tetap dan tidak bisa bermain resiko. Kekurangan dari bunga tetap atau fixed rate yaitu 1. Nilai angsurannya sedikit lebih tinggi. Jika terjadi penurunan suku bunga perbankan karena kebijakan yang dikeluarkan oleh Sertifikat Bank Indonesia atau SBI, debitur pun tidak bisa menikmatinya. 3. Apabila suku bunga pasar berada di bawah suku bunga tetap, maka suku bunga kredit menjadi lebih mahal sehingga pengurangan nilai cicilan tidak bisa diterapkan. Yang kedua yaitu bunga mengambang atau floating rate. Bunga mengambang atau floating rate adalah bunga yang mengambang mengikuti pergerakan bunga pasar dan berlaku sampai kredit lunas. Kelebihan dari bunga mengambang atau floating rate yaitu jika terjadi penurunan suku bunga pasar karena sudah pasti tingkat suku bunga kredit ikut turun. 2. Kekurangan bunga mengambang atau floating rate. Yang pertama, naik turunnya bunga itu sendiri. Pada kenyataannya, suku bunga mengambang lebih sering naik daripada turun. Yang kedua, nilai angsuran terkadang sedikit lebih tinggi jika dibandingkan suku bunga floating. Yang ketiga, apabila suku bunga pasar berada di bawah suku bunga tetap, maka suku bunga kredit menjadi lebih mahal sehingga pengurangan nilai cicilan tidak bisa diterapkan.